Seperti pada permulaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kak Petra. Baik. Sama-sama Kak Erika. Setelah kita bernyanyi, kita berdoa bersama, sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Rista. Silakan Kak Rista. Kak Rista siapa? Ya, ini Kak Rista kenalan dulu boleh. Halo Kak Rista. Hai. Ya, ini. Oh, Kak Rista. Oke, kita baca dulu ya. Kita dengerin firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjut ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan dalam api padamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik, terima kasih Kak Rista. Sekarang adik-adik, mungkin bacaan Injil tadi dengan bahasanya Alkitab mungkin bagi adik-adik susah untuk dipahami. Maka Suster Franciana ini akan membantu kita semua untuk bersama-sama memahami apa sih Injil hari ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik hari ini. Silakan Suster Franciana. Iya, terima kasih. Halo adik-adik semua. Halo, apa kabar? Justin dan Jason, halo. Halo. Suster. Iya. Halo, Suster. Halo. Lalu Leticia, halo. Leticia, halo. Mana wajahnya? Enggak kelihatan. Maria Jacinta, halo. Halo. Tata, halo. Maria Jacinta. Maaf, tadi namanya siapa? Galuh. Maria Jacinta tadi namanya siapa? Lupa saya. Galuh. Yang adiknya. Oh, Jalu. Ya. Jalu. Iya. Adik-adik semua. Sebelum
Suster mau sedikit menjelaskan, sedikit sharing pada adik-adik. Kita lihat film dulu ya. Oke, Suster. Ya, mari Kak Erika. Nah, seru nih Masuk kayak. filmnya. Kita lihat film dulu ya. Film tentang apa ya? Tunggu. Oke, punyanya Kak Rista di stop dulu ya. Share screen-nya. Kelihatan? Share screen-nya Kak Erika? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Baik, adik-adik silakan melihat video berikut ini. Kisah tentang seekor burung elang yang berubah menjadi seekor ayam. Alkisah di sebuah desa kecil di pinggiran sebuah hutan yang lebat, tinggallah seorang bapak petani yang hidup seorang diri. Bapak petani itu adalah seorang yang sangat rajin. Setiap hari ia pergi ke ladang di pagi dan sore hari. Setiap seminggu sekali, bapak petani pergi ke dalam hutan yang berada tepat di belakang rumahnya untuk mencari kayu bakar sebagai persediaan 1 minggu ke depan. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengumpulkan kayu-kayu kering di bawah sebuah pohon besar, ia melihat sebutir telur di antara semak-semak belukar. Lalu, ia pun segera mengambil telur itu dan dibawanya pulang. Di tengah perjalanan, bapak petani berpikir, bagaimana kalau telur yang ia temukan itu dierami induk ayam yang ada di rumahnya. Dan memang kebetulan si induk ayam baru saja bertelur dan sekarang ia sedang mengerami telur-telurnya. Maka sesampainya di rumah, bapak petani segera meletakkan telur yang ia temukan itu di antara telur-telur ayam yang sedang dierami induknya. Hari berganti hari. Setelah beberapa waktu berlalu, maka menetaslah telur itu. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan telur-telur ayam yang lain. Dan ternyata telur yang ditemukan bapak petani itu adalah telur dari seekor burung elang. Setelah menetas, anak elang itu tumbuh dan berkembang sepenuhnya dalam pengasuhan induk ayam. Ia tumbuh dengan sangat sehat. Ia mempunyai tubuh yang kuat dan tegap. Dan ia pun berperilaku persis seperti seekor anak ayam, karena ia mengira dirinya adalah seekor ayam. Pada suatu hari ketika si anak elang itu sedang bermain dengan teman-temannya yang sudah ia anggap sebagai saudaranya itu, ia melihat seekor burung yang terbang dengan begitu gagah. Burung itu terbang melayang-layang tinggi di udara dan sesekali menukik dengan begitu indahnya. Si anak elang itu melihat semuanya dengan penuh kekaguman. Ia pun berangan-angan bisa terbang tinggi seperti burung itu. Ia berkata dalam hati, "Alangkah senangnya seandainya aku bisa terbang seperti burung itu. Aku bisa bebas pergi kemanapun aku suka." Sehingga tanpa terasa ia berkata, "Wow,
Sungguh luar biasa. Lalu ia pun bertanya kepada teman-temannya, burung apakah yang sedang terbang itu? Ayam yang di sebelahnya menjawab, itu burung elang, raja dari segala burung. Wah, seandainya kita bisa terbang, pasti sangat menyenangkan, ujar si anak elang. Ah kamu, jangan ngimpi. Burung itu makhluk angkasa, sedangkan kita adalah makhluk bumi. Kita ini hanyalah seekor ayam. Mana mungkin seekor ayam bisa terbang seperti itu? Sudahlah, gak usah berhayal. Ayam yang lain. Maka si anak elang itu pun terdiam. Sebenarnya pada suatu waktu, pada saat si anak elang sendirian, ia pernah mencoba untuk terbang. Ia mengepak-ngepakkan sayapnya, akan tetapi karena ia tidak bersungguh-sungguh dan hanya sekedar ingin coba-coba, ia pun hanya bisa melompat-lompat seperti seekor anak ayam. Setelah mencoba beberapa kali, ia pun berhenti dan tidak pernah mau mencoba lagi. Ia berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan teman-teman. Mana mungkin aku yang seekor ayam ini bisa terbang. Maka mulai saat itu si anak elang tidak lagi memiliki angan-angan untuk bisa terbang. Karena angan-angan itu sudah ia hapus dari pikirannya. Hari-hari berikutnya ia menjalani kehidupan layaknya seekor ayam. Sampai pada akhirnya ia mati seperti seekor ayam. Andaikan waktu itu si anak elang mau berusaha lebih keras untuk mengepakkan sayapnya, ia pasti bisa terbang kemanapun ia suka, menjelajahi bumi yang indah ini. Karena memang ia adalah seekor burung. Adik-adikku yang baik, ketika kalian memiliki sebuah cita-cita, berusahalah sebaik mungkin. Janganlah cepat berputus asa. Jika kalian mau berusaha dengan baik, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu hasil yang baik pula. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita dongeng inspiratif selanjutnya. Nah, itu tadi ceritanya. Bagus enggak ceritanya, Dek? Adik-adik? Bagus. Bagus ya ceritanya. Ingat gak? Ingat gak ceritanya tadi? Suster tanya ya. Suster tanya ya. Nah, sama Justin dulu. Justin tunjuk tangan, Justin. Tunjuk tangan dulu, Justin. Ya, Justin, pinter. Siapa nama pemain dalam cerita tadi, Justin? Siapa, yuk? Sebutkan satu. Siapa? Burung elang. Burung elang, pinter. Terus Jason tunjuk tangan. Tunjuk jari, ih pinter. Ini jawabnya panjang ya, semoga bisa. Mengapa si elang hidup bersama ayam? Kenapa, Jason? Kenapa tadi? Kenapa si elang kok bisa hidup, si anak elang kok bisa hidup bersama ayam sih? Kok nggak sama induknya sih, sama mamanya sih? Kenapa? Karena dirami sama induk ayam. Iya, diirami sama induk ayam, pinter. Kenapa kok bisa diirami induk ayam? Kenapa kok bisa diirami? Karena apa? Karena gara-gara ditaruh sama Pak petani. Pinter Tata, pinter sekali Tata ya. Oke. Tadi
Apa yang ditanyakan ini? Si anak elang pada anak ayam? Apa yang ditanyakan tadi? Ditanyakan. Tanya apa ya? Yo, siapa mau menjawab? Justin, mau jawab apa yang ditanyakan? Ditanyakan oleh ayam adalah anak ayam. Yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan apa? Yo. Apa Jason jawab? Tidak bisa Sayang, terbang. Jason jawab. Tidak bisa terbang. Oh itu kenapa? Tanyanya gimana tadi? Coba Kak, Dek Leticia bantu. Leticia, apa yang ditanyakan si elang pada anak ayam tadi? Kerja dulu. Apa yang ditanyakan? Ya? Leticia ya? Yang ditanyakan apa tadi? Burung tidak bisa terbang. Iya, itu menjadi salah satunya ya yang ditanyakan. Tapi tadi kan si anak elang tanya itu siapa sih? Kok ada burung gagah sekali itu? Terbang naik turun bagus sekali itu apa sih? Lalu si anak ayam mengatakan itu apa? Raja angkasa. Ya, itu raja dari para burung ya. Burung elang, raja dari para burung. Apa yang diajarkan anak ayam tuh pada si elang? Si anak ayam mengatakan apa sama si elang? Ingat nggak? Ingat nggak? Gimana? Kan Indomaret bisa kan? Oh, harus Gimana Tata? Terbang. Hah? Kamu tidak bisa terbang. Betul. Kamu tidak bisa terbang karena kamu Ayam. Nah, karena kamu ayam. Pinter sekali ya Justin. Nanti sebentar lagi Jason. Pinter sekali nih Tata. Pinter yang belum bersuara Leticia ya. Letit belum bersuara nanti suster nunggu. Tanya. Lah, kenapa sih si anak elang itu akhirnya tidak bisa terbang sih? Kenapa? Kenapa si anak elang akhirnya tidak bisa terbang? Kenapa ya? Kenapa? Tidak berusaha. Iya Tidak apa? mau berusaha. Tidak mau berusaha, betul. Tidak mau berusaha, tidak bisa terbang karena tidak mau berusaha. Terus, kemudian karena si anak elang itu tidak mau berusaha, lalu akibatnya apa dia? Akibatnya apa nih sama si anak elang itu hingga dia tua? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Mati. Mati bersama? Mati bersama? Tuhan. Ya, mati bersama keluarga? Keluarga apa? Ayam. Mati bersama keluarga ayam, ya kan? Nah, itu tadi ceritanya. Oke. Suster share dulu ya. Nah, tadi Kak Rizka ya tadi? Kak Rizka atau Kak Rita? Sudah membacakan kitab suci. Mari kita lihat gambarnya kayak apa sih tadi yang dibacakan Kak Rista. Ya, dilihat ya adik-adik nih. Jadi Yohanes tuh wajahnya seperti ini. Lihat nggak? Nih wajahnya. Karena dia nggak pernah sisiran ya. Dia kan hidupnya di padang gurun. Makanya belalang dan madu hutan. Nah, Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta. Sabuk kulit juga makan belalang dan madu hutan. Ya, nih. Yohanes adalah seorang. Kelihatan nggak share-nya, Suster? Kelihatan layarnya gambarnya? kurang besar, Ya, Suster. Suster. Oh, kurang besar. Ya, layarnya dibesarin itu Suster yang kotak atas. Ya. Oh, iya. Ya, begini ya. Ya.
Ya. Yohanes adalah seorang pembaptis, dia tinggal di gurun Yudea, ya. Nah, ini Yohanes berseru kepada semua orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini orangnya banyak sekali pada datang menemui Yohanes. Ya. Karena mau dibaptis. Nah, itu mereka diampuni dosanya, ya. Nah, lalu kemudian dari jauh datanglah Tuhan Yesus ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan bertemu dengan siapa? Yohanes Pembaptis, betul. Ya, datanglah Tuhan Yesus ke sungai untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kenapa datang kepada saya untuk dibaptis? Harusnya Tuhan Yesus yang membaptis saya. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa saya harus dibaptis sesuai dengan perintah Allah Bapa. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Akhirnya bagaimana, adik-adik? Akhirnya? Gimana akhirnya? Akhirnya Yohanes pun menuruti perintah. Bapak. Apa, Tata? Apa, Dik, Tata? Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Yesus, iya. Ini kemudian menuruti perintah Tuhan Yesus untuk apa ini? Tuhan Membaptis. Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Kan di air sebentar saja. Ya, iya. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja untuk dibaptis. Dibaptis. Nah, setelah itu Tuhan Yesus kembali berdiri di air, ya. Setelah dibaptis kemudian Tuhan Yesus berdiri di air. Setelah itu Tuhan Yesus keluar dari air, ya. Basah-basah gitu ya. Pasti sudah dibaptis, basah bajunya ya, kan ditenggelamin. Lalu keluar dari air. Disaksikan oleh banyak di belakang, apa itu? Orang-orang dari mana itu? Dari Yerusalem. Pinter sekali. Kata. Wah, langit terbuka, ya. Terbuka. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus. Ada Yesus. Tidak tahu. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tidak tahu? Langit terbuka. Ya, langit terbuka kemudian turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati. Tuhan Yesus. Burung merpatinya ini ya, kecil nih ya. Nih, lihat kan? Ya. Ya, ini burung merpatinya turun ke atas Tuhan Yesus lalu berkata, Allah Bapa. Jadi Allah Bapa turun ke bumi dalam rupa roh, dalam rupa burung merpati. Nah, lalu Allah Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tadi yang dibacakan oleh Kak Rista ya, adik-adik ya. Ya. Nah, sekarang nih kita sampai di apa ya? Supaya adik-adik lebih memahami ya. Adik-adik sering dengar nggak kata-kata anak sultan? Jawabnya. Sering nggak? Justin?
Anak sultan. Bacaan kitab suci surat Kristus Ya. Anak sultan tuh kayak apa sih? Sering enggak? Anak Kayak. sultan. Hah? Tahu enggak? kaya. Kaya, betul. Anak sultan tuh anak kaya. Teman-temanmu di sekolah sana ada nggak yang suka dijuluki itu anak sultan gitu? Ada nggak? Enggak. Enggak ada. Ya wes, ya wes. Nah, anak sultan contohnya ya, nih sultan tuh mainannya banyak ya. Aduh, mainannya banyak. Siapa dong? Anak sultan, gitu kan? Ya nggak? Coklatnya banyak, es krimnya banyak, gamenya banyak. Apalagi? Bakunya mewah. Mobilnya mewah. Apalagi? Jajannya banyak ya, anak sultan ya. Bonek. Mewah. Mobilnya mewah. Ya, Isa itu Bu. Bagus. Apa? Tasnya bagus. Tasnya bagus. Itu si Tata tuh tasnya bagus. Siapa dong anak sultan? Ya nggak? Bilang gitu nggak? Anak sultan gitu ya. Nah, kira-kira adik seneng nggak kalau jadi anak sultan? Seneng nggak kira-kira? Jadi seneng nggak? Hah? Senang. Seneng dong jadi anak sultan kok. Bonekanya banyak, masa nggak seneng? Enggak. Mobilnya banyak kok, masa nggak seneng? Pasti seneng dong. Suster aja seneng kok jadi suster sultan. Ya enggak ya. Suster sultan juga ada loh. Ya. Jadi anak sultan pasti seneng ya. Dari bacaan Injil yang tadi telah adik-adik dengar juga ya. Yesus dibaptiskan, kemudian turun Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya enggak? Yang dikasihi. Itu setelah Yesus turun Roh Kudus, setelah Yesus di apa tadi? Dibaptis. Tepat, pinter. Berarti memperhatikan banget ya. Setelah Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus yang mengatakan, inilah anak yang kucintai. Jadi Yesus adalah putra Allah. Nah, adik-adik semua sudah dibaptis apa belum? Tata baptisnya siapa namanya? Tata siapa nama baptisnya? Baptisnya. Namamu siapa? Sudah baptis kan? Sudah, nama baptisnya siapa? Nama yang baptis. Francisca, berarti sama dengan suster dong. Suster juga Fran, tapi Siana ya, hampir sama ya, kita sama ya baptisnya. Kalau Jason baptisnya apa? Jason baptisnya apa? Benedictus. Siapa Franciscus? Benedictus. Justin? Benedictus. Franciscus ya. Oke, namanya baptisnya Francisca dan Franciscus ya. Leticia baptisnya siapa? Masih pelajaran. Oh, masih pelajaran ya. Oke. Leticia siap untuk menjadi anak sultan ya kamu ya. Berarti kita juga anak Allah dong ya enggak? Kalau Yesus dibaptis di Sungai Yordan kemudian menjadi Yesus memang adalah anak Allah, ya kan? Berarti kita yang dibaptis juga anak Allah dong. Percaya kan kalian? Percaya kan? Bahwa kita juga adalah anak Allah. Percaya adik-adik ya? Justin? Tata percaya ya? Setelah dibaptis, Tata menjadi anak Allah. Setelah dibaptis, Leticia nanti menjadi anak Allah. Suster menyebut di sini sebagai anak sultan. Anak Allah itu adalah disebut biar gampang ya.
anak sultan loh. Siapa dong anak sultan nih gitu ya. Nah, sedikit perbedaan betul ya adik-adik, tapi maknanya sama. Sedikit Nama perbedaan bentuk ya adik-adik, tapi makna sama. Ya, nama baptis kita menjadi tanda nama anak biasa. biasa sekarang setelah dibaptis ya. Nama suster melihat kira-kira kalau adik-adik semua Anak sultan sudah menyadari apa belum? menyadari apa belum apa aja yang dikaruniakan untuk adik-adik Allah Tuhan Yesus ya. Adik-adik kan yang sudah dibaptis ya? Sudah dibaptis sadar nggak? Kalau adik-adik adalah anak Allah, sadar nggak? Enggak. Sadar. Anak Allah itu anak loh. Hebat enggak? Anak sultan nih siapa nih? Apa dong tata anak sultan ya? Nah, beda anak sultan atau anak Allah dengan anak biasa sekarang. Sultan Nah, dan kalau anak Tuhan seperti apa? dikaruniai Satu, ya. beraninya Dua, dikaruniai kesabaran, kanan. Tiga, dikaruniai kejujuran. Kurangnya. kejujuran, Keempat, dikaruniai kerendahan hati, kelima, dikaruniai iman, keenam, dikaruniai suka menolong. ya. Itu kalau anak yang sudah dibaptis. Atau anak yang siap mau dibaptis. Kayak Leticia. Kalau anak biasa yang belum dibaptis, apa? Suka main-main. Ya, dua. Suka menangis. Ya, tiga. Makalin adik. Empat. Takut. Pasti tidak berani. Ya. Suka jujur. Masih suka main bola. Nah, itu dia. Nah, Tata kan sudah dibaptis ya. Kira-kira Tata menjadi yang sebelah kiri apa enggak? Menjadi yang sebelah kiri yang anak Tuhan belum? Udah apa belum? Atau masih menjadi anak biasa? Ya. Sudah menjadi anak Tuhan? Nah, lanjutkan ya. Nah, contohnya ini. Kan kalau jadi anak biasa tadi kan masih takut kan gitu kan kata-katanya tadi. Nah, kalau masih takut nih gini ya. Takut dan sehingga nggak mau aktif di gereja, ikut sekolah. Kalau misalnya di gereja ramai sendiri. Padahal kalau anak sultan atau dibaptis atau anak Allah enggak loh, enggak seperti itu lagi. Ya. Kedua kalau misalnya kalau di rumah malas belajar, malas ngerjakan PR, malas membantu orang tua, malas berdoa, itu anak sultan atau anak biasa? Di rumah malas belajar, malam mengerjakan PR. Nah, membantu. Kalau di rumah malas belajar itu anak Allah atau anak biasa? Berdoa. Anak sultan, anak dibaptis. Anak sultan atau anak biasa, Tata?
Kalau masih malas belajar, malas ngerjakan PR, tidak mau ikut sekolah minggu, kalau misal ramai sendiri itu anak Allah atau anak biasa? Yuk, siapa bisa menjawab? Anak biasa. Anak biasa pinter ya. Kalau anak Allah harusnya bagaimana? Ikut sekolah minggu. Kalau misal tidak ramai sendiri, ya. Kalau dikasih tahu mama papa, nurut. Mau ngerjakan PR. Membantu papa mama, ya. Itu kalau anak yang sudah dibaptis atau anak Allah, ya. Coba ingat cerita tadi adik-adik. Si elang kecil sadar bahwa dia adalah elang yang bisa terbang, ya kan tadi? Sadar kan dia? Sadar kan? Ya, dia sadar kalau dia bisa terbang. Seperti elang yang besar yang dia lihat itu. Tapi si anak elang enggan apa? Enggan belajar, enggan melatih diri. Sehingga dia tetap seperti ayam. Lemah dan tidak bisa terbang, sayang sekali dong. Ya enggak? Kalau terbang bagus sekali dia sana. Itu. Jadi kalau anak Allah itu seperti elang yang bisa terbang itu kalau yang sudah dibaptis itu ya. Elang besar yang terbang tadi yang dia kemudian membuat si elang besar itu adalah Yesus Putra Allah yang menjadi sesama kita, yang menyadarkan si elang kecil bahwa dia hidup di antara ayam. Nah, ya. Jadi tadi elang besar yang terbang lalu membuat si elang kecil tadi bertanya sama anak ayam. Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah membaptis si elang kecil. Jadi elang kecil tadi itu sebenarnya sudah dibaptis loh, adik-adik. Hanya apa? Dia sudah dibaptis, tetapi dia tidak mau berusaha, dia tetap malas belajar, dia tidak mau ikut sekolah minggu, tidak mau ikut misa kalau misa ramai sendiri, ya. Sehingga dia jadinya tetap anak biasa dong, bukan anak elang dong, ya enggak? Ya enggak? Iya. Iya, betul. Dia tetap anak biasa, bukan lagi belum menjadi anak elang ya. Nah, itu. Nah, si elang dibaca coba. Si elang besar Yesus mencari adik-adik supaya bisa terbang kayak dia, tapi si anak elang tidak mau. Si elang kecil sudah dibaptis dan menjadi anak sultan, tapi dia tidak mau melatih diri, tidak mau terlibat di gereja, tak mau belajar rajin, malah suka mainan terus. Lalu akibatnya apa adik-adik dari cerita si anak elang tadi? Tidak berkembang. Ya, tidak bisa meraih cita-cita, tidak disukai. Teman-teman tidak bisa bergaul dengan teman-teman. Nah, pinter ya. Pinter ya, Tata, terima kasih ya. Karena apa? Karena si elang kecil sudah dibaptis, tetapi sudah dibaptis akhirnya dia kan menjadi anak Allah.
anak sultan. Tapi karena tidak mau melatih diri untuk mengepakkan sayapnya supaya bisa terbang ya, maka dia tetap menjadi seekor ayam ya, seekor ayam yang tidak berkembang, tidak disukai teman-temannya. Dia juga tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Itu akhirnya dia tidak berkembang dan mati. Mati sebagai anak ayam. Mati sebagai anak biasa. Bukan mati sebagai anak Allah ya. Nih, jadi kisah Injil tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan Tuhan Yesus tadi menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Demikian juga kita semua yang sudah dibaptis, kita semua diangkat menjadi anak Allah, adik-adik semua, bukan anak-anak duniawi atau anak-anak biasa lagi. Nah, lanjutkan. Nah, dengan dibaptis, adik-adik sudah disatukan dengan Kristus. Ya. Mencurahkan Roh Kudus dalam hidup adik-adik semua. Dari sinilah suster ingin menyadarkan adik-adik semua bahwa adik-adik bukan manusia biasa loh. Adik-adik adalah anak elang, bukan anak ayam. Hal itu kita peroleh melalui rahmat baptis. Ya. Nah, kalau kita sudah dibaptis, maka kita ini adalah pilihan kita. Kita bukan anak-anak biasa. Kita ini anak-anak elang. Maka bagaimana harusnya adik-adik menjalani hidup sehari-hari? Ya, sekarang gantian suster tanya. Karena adik-adik adalah anak-anak Allah yang sudah dibaptis, seharusnya bagaimana adik-adik menjalankan hidup sehari-hari? Coba, Tata, apa? Belajar rajin. Belajar rajin. Ini siapa Letitia ya tadi yang bicara siapa? Letit atau Jason? Jason. Harusnya apa? Iya, bersedia aktif di gereja, mengikuti misa, ikut kegiatan sekolah minggu, ikut ikut mesinan, tidak mengalami tidak mudah marah, orang lain, mengajak teman, tidak mudah untuk aktif di gereja, membantu teman lain bahwa mereka juga anak Allah karena teman lain bahwa mereka juga adalah anak Allah karena sudah dibaptis, memberi contoh yang baik. Itu namanya anak Allah ya, anak Allah, anak sultan, anak elang, bukan anak ayam ya. Nah, sebagai anak-anak Allah, karena adik-adik telah menerima baptis, mari kita menebarkan senyum, kerelaan berbagi dengan teman, mengajak
orang lain untuk setia pada Yesus, gitu ya. Setia untuk belajar yang baik. Setia untuk membantu orang tua. Rajin ke gereja. Rajin ikut sekolah minggu. Nah, itu adik-adik yang suster, sebentar ini. Stop share ya mana ini ya. Nah, itu adik-adik yang tadi suster jelasin. Semoga adik-adik bisa menangkap ya. Jadi mulai besok, kalau tadi kan Kak Erika sudah mengatakan, mulai minggu depan atau kapan nanti kita akan sekolah minggu online, ya enggak tadi? Offline, keliru. Offline ya. Ya. Nah, adik-adik mau berangkat ya? Ya. Kan ya, karena adik-adik adalah anak apa? Ayo. Anak apa? Siapa? Anak Sultan. Oh, anak sultan. Ya, adik-adik itu anak sultan loh. Anak Allah ya. Anak sultan kok nggak mau ke gereja. Anak sultan kok nggak mau ngerjakan PR. Ya. Anak sultan kok ramai sendiri di gereja. Nah, itu dia ya. Mulai minggu depan, kalau ada sekolah minggu datang ya. Ya, suster. Iya, pinter. Pinter. Tata, Justin, Jason, Leticia. Lalu. Dan Jalu ya. Ya. Itu dari saya Kak Erika, Kak Rista, Kak Petra. Oke, Terima kasih. suster. Terima kasih, suster. Ya, Sama-sama. Terima kasih suster. Wah, luar biasa. Makasih suster. Terima kasih. Ya, adik-adik. Panjang tadi suster sudah cerita, sudah sharing dengan berbagai macam tampilan yang ada di layar yang bisa kita lihat bareng-bareng dan bisa mempermudah adik-adik untuk lebih memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini. Nah, kita lanjutkan minggu gembiranya. Kak Rista kayaknya udah punya sesuatu nih Kak. Mana Kak? Coba bikin Kak. Kita mau bikin apa hari ini? Oh, Jason udah siapin. Kita mau bikin burung. Lipat ya. Oke, adik-adik. Mana nih? Bisa diambil. Siapa yang mau bikin burung? Oke. Apa? Bikin burung ya. Ya. Karena tadi ketika Tuhan Yesus Tadi bacaannya gimana ya? Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus dalam rupa apa? Dalam rupa burung merpati. Sekarang kita mau buat burung merpatinya nih. Gimana? Jadi siapin dulu belum kertas lipatnya? Kertas lipatnya. Oke, Kak Erika diambil dulu, boleh enggak apa-apa ditunggu. Ya, Kak Erika ambil dulu ya. Kak Rista punya 2 warna kertas lipat, mau warna biru atau warna pink? Yuk, kita berikan. Arista pakai warna biru nih sama adik Tata sama Jojo warna apa itu Jo? Justin sama Jason salah maaf. Jason warna. Oke, kita coba bikin yuk bareng-bareng yuk. Pertama, dilipat dulu segitiga. Ujung yang atas ini sama ujung yang bawah ini disatukan. Ini kalau nggak salah. Jason tidak. Jadi langkah pertama, siapa yang udah jadi? Nah, coba lihat. Lanjut ke langkah kedua ya.
Angka kedua kita buka lagi. Terus dibalik. Set. Ini nih. Lipat lagi. Tiga lagi. Itu namanya merah. Yang hijau. Dibalik. Ini aku udah ini. Nah, udah. Lipat Ini lagi. 4 ini ya. Oke. Sekarang udah semua. Bukan seperti kayak gitu. Angka ketiga, ujung sini, ujung kanan, dilipat ke dalam, ke atas seperti ini. Lipat ke dalam. Lipat ke dalam seperti kayak gini. Takar sanggut. Sanggut. Takar sanggut. Disesuaikan garisnya ya. Takar sanggut. Sudah disanggut. Udah. Jadi Kalau kayak sudah, satunya juga sama. sama ya. Oke. Ini kayak kartu biskuit. Seperti ini. Jadi belum. Justin sama Jason sudah? Mana nih? Tuh Kak Erika sudah. Petra juga sudah. Leticia? Oh iya, berarti juga Oh. Sudah? Lalu dilipat ke belakang. Ini kan kayak gini nih. Terus dilipat yang baliknya. Power. Jadinya ada tiga. Sudah? Pinter. Lalu ujungnya yang hanya ada satu, ini kan ada 3 sama ada 1. Yang satu dilipat lagi ke atas. Ini. Kelihatan nggak? kelihatan Kak. Seperti ini. Sudah? Ini begini. Seperti ini. Oh, pakai ini. Gimana Tata bisa? Bisa dong, gampang Kak. Gampang sekali. Gimana Kak? Diulangin. Oh diulangin Kak, ada yang belum. Oh, diulangin. Ya. Di sisi yang hanya ada satu nih. Ini kan nggak bisa dibuka. Lipat ke atas, ke dalam. Oh. Nah, Ya, oke. sudah. Habis seperti ini. Habis seperti ini gimana Kak? Habis seperti ini. Ya, Oh, gimana? habis seperti itu Gimana? tadi. Dilipat masuk. Jadi kayak sandwich. Sandwich. Oke. Tadi gini. Kak, ya. Nah, yang nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibuka, dilipat. Ini. Jadi, yang di bisa tungguin, nggak apa-apa kok. Oke. Bisa tidak Ya. bisa. Ah, gimana? Ya, bisa dilanjut. Sudah. Oke. Oke. Lalu langkah selanjutnya, segitiga sudut yang ada di atas, Bukan tidak bisa. lipat ke bawah. Oh, satu aja ya Kak. Ya, satu aja. Kita buat sayap. Sayap. Kita mau buat sayap. Sayap. Ini. Oke. Twing, 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 twing. Ya. Sudah.
Justin sama Jason sudah bisa? Ouch. Tata sudah? Leticia sudah? Beneran. Lanjut ya. Balikin ke semula dulu. Seperti ini. Lalu, ininya dibuka. Yang ada 3 tadi dibuka. Sisa lipatan tadi, seperti ini. Bisa nggak? Jadinya kayak gini. Dilipat keluar. Nanti gini. Kan? Terus ditekan. Sini. Ya. Bisa juga. Oke, ditungguin. Justin sama Jason? Sampai mana nih? Kita tadi kan ini gini. Terus sisa tekuan tadi, sisa lipatan tadi dimasukkan. Ya seperti ini. Lagi ditekan ke bawah lagi, dilipat ke bawah lagi, Bu. Sudah bisa belum Tata? Ci Erika sudah bisa? Kan segitiga nih. Tadi kan udah dilipat gini. Nah, pinter. Tata bisa. Udah dilipat gini. Lalu dibuka. Ininya dibuka nih. Ini sisi yang 1, 2, 3. Yang sisi pertama dibuka. Bisa. Yeay. Baterai Bu, ditunggu Bu. Bisa pasti Bu. Lalu Nah, ya baterai bisa. Kak Erika udah lupa origami, Kak. Suster mau ikut bikin Bu. Suster. Oke. Nanti videonya bisa diulang kok, Kak, di YouTube-nya Atmo. Oke, lanjut. Lanjut sisi sayap sebelahnya. Yang ini, yang di samping sayap yang ini, yang segitiganya kecil, dilipat ke atas. Seperti ini. Sudah? Sudah? Ayo, Batra sudah bisa itu, Dedek. Nah, Ci Erika juga sudah. Oke. Oh, ditunggu. Tati siap? Justin, Di sana. Seperti ini. Ditunggu kok. Kalau sudah ditunjukin yuk. Tata sudah? Sudah lama nggak origami? Punya Tata mana? Lanjut yuk. Oke. Segitiga yang di atas ini, sudutnya yang paling atas, dilipat ke bawah. Nah, ikutin garisnya. Seperti ini. Ya. Lalu dibuka lagi kayak yang tadi. Ya, jadinya kayak gini. Coba sudah jadi.
Sayapnya udah jadi. Oke. Sayapnya sudah jadi kayak yang tadi. Ya, Ini di begini kan? tekan. Begini. Dari gini ke Ya, gini. benar. Buka lagi. Buka lagi. Terus habis itu kayak yang tadi di sebelahnya dimasukin. Sudah? Ci Erika sudah, Ci? Sudah, Kak Rista. Yeay. Atau juga sudah ya? Justin sama Jason? Lagi berusaha, Kak. Jangan pantang menyerah ya adik-adik ya. Ingat tadi pesan suster, harus berani, nggak boleh pantang menyerah ya. Kak Erika tadi juga nggak bisa loh, ternyata bisa. Yeay. Ini guys. Lalu kita bikin ekornya yuk. Ini ekor yang di sini nih. Kan sayapnya naik. Ekornya yang di samping. Dilipat ke dalam. Seperti ini. Udah. Lipat ke dalamnya juga lagi, bolak-balik biar gampang. Jadi habis ke depan, belakang. Udah semua? Udah. Lalu? Buka. Buka. Dilipat seperti ini. Dilipat ke atas. Kan gini. Buka. Dilipat ke atas. Kelihatan nggak? Ini. Oke. Jadi ekornya. Lalu kita buat kepala burungnya yuk. Di sini selesai. Ini dilipat sedikit. Nah, Dilipat sedikit menjadi kepala burung. Kayak gini lopak. nah. Hmm. Sudah. Lalu depannya dibuka. Enggak, ini kepala burung. Ini Buka kayak gini. Tekan. Dilipat masuk. gini kan. Jadi kepalanya, jadi burungnya. Yang terakhir, ambil pensil atau bolpen boleh, atau pensil warna boleh, krayon boleh. Dikasih matanya di sini. Gambarin matanya. Kasih alis juga boleh. Kasih bulu mata juga boleh. Seperti ini. Sudah? Oke. Jadi Kak, punya. Nah, oke adik-adik ya. Semua ada mainku. Oke, terima Bisa kasih dicoba Kak lagi di Rista. rumah ya. Oh iya. Tuh, Kak Rista udah bikin banyak tuh adik-adik. Ya, nanti setelah ini adik-adik bisa mengulang lagi videonya yang akan kami upload di YouTube channelnya Komsos Paroki Keluarga Kudus Atmodirono. Nah, nanti adik-adik bisa ikutin lagi alurnya kayak apa supaya bisa bikin bermacam-macam burung. Dan- Tapi kebanyakan bikin. Oke, ya bagus. Nah, nanti bikin lagi yang banyak ya, Tata, yang warna-warni, terus dikasih tali itu, digantungin di tali, ditempel di kamar ya, supaya ingat
bahwa ketika dibaptis, Di situ aja nggak sih? ya, ketika dibaptis, Roh Kudus itu turun di atasnya Tuhan Yesus dalam rupa burung merpati. Ya, itu mengingatkan kita bahwa sebagai anak yang sudah dibaptis, kita harus apa aja tadi Suster bilang? Ayo, masih ingat? Harus apa? Berani. Terus rajin. Rajin. Ayo, kok udah lupa toh. Nanti diulang lagi loh sama suster loh. Rajin belajar, rajin ke gereja ya, ikut membantu orang tua juga. Oke, adik-adik, Tata gitu. Burungnya udah lari-lari, udah terbang ya. Oke, terima kasih Kak Rista. Sekarang kita lanjutkan Minggu Gembiranya dengan kuis. Kita mau bagi-bagi hadiah. Kak Rista punya banyak hadiah nih. Oke, coba ditunjukin Kak Rista hadiahnya. Dia banyak. Apa sih itu Kak Rista? Bacaan. Oh, Mau nggak? Siapa mau? siapa yang mau? Baik, ya. Oke, Justin dong. siap-siap. Adik-adik, Leticia, Galuh, Tata, Justin, Jason, walaupun cuma berlima, tetap semangat ya. Kak Erika punya beberapa pertanyaan. Nanti caranya angkat tangan dulu. Kemudian nanti suster yang panggil namanya. Suara, oke. Baik. Nanti setelah Kak Erika bacakan pertanyaannya, adik-adik angkat tangannya. Nanti Suster Fraksiana yang akan Kak Erika panggil namanya. Baru jawabannya apa silahkan disebutkan. Oke, pertanyaan yang pertama, kameranya diaktifkan ya biar ketika angkat tangan itu Suster bisa lihat. Ya. Siap-siap? Pertanyaan yang pertama, siapa siapa nama tokoh yang ada dalam Injil tadi yang membaptis dengan air? Siapa angkat tangan? Angkat tangannya. Yohanes. Siapa sih tadi ya teriak? Tata. Tata. Oke, Tata. Jawabannya apa, Tah? Yohanes. Yohanes. Oke, pintar. Lagi ya. Nanti bisa gantian sama teman-teman yang lainnya. Pertanyaan Nggak kedengeran suaranya. Oh, Gak kedengeran. Rika udah teriak-teriak ini sampai rumah tetangga denger ini. Nggak apa-apa. Tuh, kok udah ada hadiah. Oke, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Oh, Justin sudah siap angkat tangan langsung. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Justin. Roh Kudus. Justin. Roh Kudus. Oke, ya betul. Oke, Justin, Tata udah betul. Oke ya. Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaan ketiga. Ayo siapa lagi nih yang mau dapat hadiah? Leticia, ayo semangat Leti. Galuh, ayo ya. Jason juga belum dapat nih. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini sering banget nih kita sebut hari ini. Pada saat dibaptis, Roh Kudus turun atas Yesus dalam rumah Burung merpati. Ya, Leticia. Leticia. Burung merpati. Merpati, oke. Benar. Lagi ya, pertanyaan lagi. Oh, dapat hadiah. Jason masih di situ kah? Jason masih pipis. Oke, Galuh. Halo. Halo, Galuh. Halo. Kak Erika mau tanya nih sama Galuh. Galuh tahu nggak siapa nama suster yang menemani kita semua hari ini sekolah minggu? Siapa Galuh? Dapat hadiah, Suster.
cepetan. Ana. Yeay, betul. Suster Franciana. Oke, Gal. Pinter kalau. Luar biasa. Loh, Jason mana ini kok belum hadir ya? Jason mau hadiah nggak ini? Jasonnya pipisnya lama. Ya, pipis. Tapi Jason dipanggil, Justin. Oke. Jason lagi pipis. Oh, boleh pipi. Pipis. Jason cepetan. Jason cepetan, mau dapat hadiah gitu. Jason di sini. Nah, Iya. Jason udah hadir ya. Halo, Jason. Bisa dengar suara Kak Erika? Jason, mau dapat hadiah nggak? Ya, jangan dong. Buat Jason, pertanyaannya spesial ini. Jason sudah bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi lagu apa? Lagu. Tapi ya saya. Happy ya ya ya. Iya. Buat Jason, Kak Erika kasih hadiah kalau berani nyanyi. Karena anak Tuhan itu berani nyanyi ya. Jadi berani nyanyi, berani tampil di depan. Sama kakak boleh. Oke, Jason yuk. Kak Erika mau dengar, suster dan kakak-kakak yang lain juga mau dengar. 1, 2, 3. Happy ya. Happy baby. Hai semua. Jadi anak Tuhan. Salam jadi impian. Tidakku semakin impian. Semakin mendalam. Hei, Luar biasa. pinter. Ya, baru tahu udah berani ya Jason ya. Satu hadiah buat Jason ya, nanti Kak Erika kirim. Nah, kirimnya kemana? Kirimnya cuma ke sekretariat. Nanti adik-adik yang ngambil ke sekretariat paroki ya. Nah. Oh iya, Tata. Jadi ya. Oke. Ketika kau turun. Oke, kayaknya udah pada semangat mau nyanyi lagi nih. Suster, Kak Rista, Kak Petra, kita nyanyi lagi. Kita nyanyi-nyanyi. Iya, nyanyi lagi. Apa ini? Kalau Allah ada ya. Apa sih? Oke. Kita nyanyi ya. Judul lagunya kayak ada mic yang bingung ya. Tadi Allah kan sekarang roh Allah turun di hati kita harus berduka cita. Kita nyanyi bareng lagi. Hai Fili. Ya. Tidak menari,
Tidak menarik. Oke. Ini sudah selesai. Jadi Pinter semuanya ya. Nanti tadi adik makan siang boleh diputar lagi ya. Kita nari lagi ya lewat YouTube-nya Kopsos Atmadilono. Oke, kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa karena ternyata udah lama banget ya kita ketemu secara virtual. Enggak. Kak Erika sebentar mau memberi informasi sedikit nih. Oke. Hadiah yang kalian dapat tadi, buku cerita ini bisa diambil di sekretariat mulai tanggal 11 Januari. Ya, tanggal berapa tadi ngambilnya? Tanggal 15 11 Januari. 11 Januari. Diambil di sekretariat ya. Kalau nggak diambil, nanti diambil sama Kak Erika gimana? Iya. Kalau nggak diambil nanti ambil dikasih ke sama Kak suster ya. Arista. Ambil sama Kak Petra. Saya seneng dapat Iya. hadiah. Oke. Terima kasih ya Kak Rista. Oke, kita sebelum tutup berdoa kita foto dulu ya adik-adik. Ya. Bisa kameranya bisa diaktifkan ya semuanya, kameranya bisa diaktifkan. Kak Erika screen dulu ya. Halo, dinyalain dulu yuk kameranya yuk. Tata udah siap tuh Tata. Sabar ya Tata ya. Ya, oke. Ih, ganteng banget kamu. Oke, kasih senyum terbaik adik-adik sebagai anak Tuhan. Senyum. Oke, ini baru 1 kali. Kita mau 10 kali ya? Enggak ya. Oke, yang kedua. Oke, yuk kasih. Tadi udah ada yang bisa bikin ini belum? Boleh tuh diangkat tadi origaminya? Oh, tidak bisa. Bisa ya. Yang udah bisa boleh diangkat. Yang belum bisa angkat jempolnya. Angkat jempolnya ya. Jason, angkat jempolnya sayang. Waduh, anggap dulu boleh ya. Oke, angkat jempolnya ya Kak Erika. Foto lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Minta tolong Kak Rista, Kak Petra ya, Kak Petra bisa pimpin doanya. Sebentar saya share screen dulu. Ya. Udah. Oke, udah terlihat ya. Silakan Kak Petra. Oke. Ini maaf sinyalnya Petra terputus. Oke, Jadi doanya sama Kak Rista ya. siap? Kita nyanyi. Doa. Dalam nama Bapa Dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena pernyataan-Mu dalam sekolah minggu online siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kami semua dapat memahami ajaran-Mu melalui firman dan renungan. Kami senang mendapat pengetahuan kreativitas yang sudah kami terima, Tuhan. Izinkan kami undur diri dari hadapan-Mu untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-buahmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Oke,
Terima kasih Suster, terima kasih Kak Rista, Kak Petra, adik-adik semuanya. Terima Terima kasih kasih, untuk hari ini. Terima kasih Juga Suster. untuk papa mama yang selalu Dadah. setia menemani anak-anaknya. Terima kasih. Jangan pernah bosan ya. Kita tetap ketemu terus walaupun virtual ya. Tunggu nanti kita akan segera ketemu offline ya. Terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih, Terima dadah. kasih Suster, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Kasih sama-sama.